Gianni Infantino di ujung tanduk, UEFA, AFC, CONCACAF tuntut dia mundur dari Presiden FIFA. Kalian pasti udah tahu kan berita panas belakangan ini? Posisi Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA di ujung tanduk. Gak tanggung-tanggung, 3 konfederasi yakni UEFA, AFC, dan CONCACAF telah merilis surat terbuka bersama yang isinya melayangkan mosi tidak percaya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Wow, udah sepanas ini ternyata. Gas kita bahas. Ceritanya begini, sejumlah konfederasi mulai merasa muak sama kebijakan-kebijakan Infantino yang dianggap makin kesini makin sewenang-wenang. Mulai dari wacana gila bikin Piala Dunia 2 tahun sekali, sampai rencana menjual 21% saham komersial Piala Dunia lewat proyek FIFA Forward Enterprise. AFC, UEFA, dan CONCACAF menuntut Infantino untuk segera mengundurkan diri dan tidak mencalonkan diri kembali pada pemilihan presiden FIFA bulan Maret 2027 mendatang. Nggak hanya itu, ketiga konfederasi juga mengancam akan membuat kompetisi tandingan secara independen demi melindungi hak bertanding para pemain dari krisis internal FIFA. Sejumlah negara besar, terutama di Eropa, udah terang-terangan bilang kalau mereka nggak srek sama gaya kepemimpinan Infantino yang terkesan otoriter dan makin menjauh dari esensi sepak bola itu sendiri. Bagi mereka, sepak bola kayak cuma dijadiin mesin cetak uang tanpa mikirin kesehatan pemain atau suara asosial lokal. Tapi masalahnya, apakah narik dukungan atau mosi tidak percaya ini cukup buat nurunin Infantino dari kursinya? Apakah cukup buat Infantino nggak kepilih lagi sebagai presiden FIFA? Pertanyaannya, emang kapan sih kongres pemilihan presiden FIFA yang baru? Kalau dari timeline yang ada, pemilihan presiden FIFA akan digelar pada 18 Maret 2027 di Rabat. Infantino dipastikan akan kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan periode keempat. Belum puas ternyata 12 tahun jadi orang nomor 1 FIFA. Agar kembali terpilih, Infantino harus meraih minimal 106 suara dari 211 anggota FIFA. Saat ini UEFA memiliki 55 suara, Afrika 54, Asia 46 suara termasuk Indonesia, CONCACAF 35, Oceania 11, dan CONMEBOL 10. Nah, kalau dari hitung-hitungan 3 konfederasi aja yang nuntut Infantino mundur, jika anggotanya 1 suara, Infantino udah dipastikan kehilangan 136 suara. Sejauh ini baru Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF dan CONMEBOL yang memastikan dukungan penuh bagi kepemimpinan Gianni Infantino untuk masa jabatan 2027-2031. Secara organisasi, FIFA sendiri juga membela habis sang presiden saat dihujani berita buruk terkait penyalahgunaan jabatan saat jadi sekjen UEFA periode 2009-2016. Laporan yang diterbitkan Daily Telegraph menyebutkan bahwa Infantino diduga selingkuh dengan bawahannya di UEFA. Ia juga memakai dana UEFA untuk membiayai studi sang perempuan demi meraih gelar MBA. Meski begitu, tentu masih ada peluang untuk melengsarkan Infantino jika lawan dalam pemilihan nanti sosok yang bisa dipercaya mengangkat marwah FIFA lagi di panggung internasional. For your info nih, dalam 2 pemilihan terakhir presiden FIFA, Infantino nggak punya lawan alias selalu menang secara mutlak. Kemudian nama-nama tenar seperti Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi hingga Presiden UEFA Alexander Severin pun mulai mencuat. Nama Nasser Al-Khelaifi didorong buat jadi FIFA 1 oleh beberapa negara anggota UEFA dan AFC pastinya. Jika maju AFC pun kayaknya bakal all out untuk dukung Taipan asal Qatar tersebut. Nah, menarik dinantikan politik apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Menurut kalian, Infantino udah layak dilengsarkan atau masih harus diberi kesempatan untuk periode keempatnya memimpin FIFA? Sobat Ainus, tulis di kolom komentar.